Terlihatnya anak pedangdut Lilis Karlina dalam lingkaran obat-obatan terlarang juga menjadi perhatian publik. Betapa tidak, RD yang kini masih berusia 15 tahun dan duduk di bangku SMP saat ini tengah menjalani proses hukum setelah ditangkap pada hari Minggu 12 Maret 2023 di kediamannya di kawasan Ciwareng, Kecamatan Babakan, Cikau, Purwakarta. RD kini berstatus sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yang penanganannya harus secara hati-hati dilakukan oleh pihak berwajib. Secara bijaksana, anak usia 15 tahun yang berkonflik dengan hukum mendapat perhatian khusus, mulai dari pendampingan, tempat ditahan, hingga lamanya waktu penahanan. Terbukti di usia sangat muda, 15 tahun, RD tertangkap dengan barang bukti yang tak sedikit, yang menandakan keahliannya berbisnis sebagai pengedar di usia muda. Seperti apa fungsi pengawasan orang tua dan masyarakat sekitar mengingat RD masih dalam status pelajar sekolah menengah pertama? Seperti inilah praktisi hukum bicara soal kasus yang menjerat anak di bawah umur. Sejak usia 13 tahun, anak ini sudah mengkonsumsi obat-obatan daftar G. Kemudian usia 14 tahun, dia sudah mulai menjadi sebagai pengedar obat daftar G tersebut. Sampai dengan ini kita mesti bijaksana dalam menanggapinya. Nah, ini adalah digolongkan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum. Jadi ada undang-undang yang berlaku di situ, yaitu Undang-Undang 11 tahun 2012, yaitu Sistem Peradilan Anak. Jadi sistem peradilannya, jangka waktu penahanannya lebih singkat daripada orang dewasa, sehingga apa yang dilakukan dalam proses persidangan harus ada pendampingan dari pendamping Bapas dan pekerja sosial. Setelah dipidana itu bukan di lembaga pemasyarakatan, tapi di tempat sosial, panti sosial biasanya. Sehingga kita mesti mencermati ini dengan sistem peradilan anak. Mungkin para pemirsa tidak tahu sistem peradilan anak itu di Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012. Iya, saya melihatnya gini ya, dari pengalaman empirik ya, saya tidak menduga-duga. Dari pengalaman kita menangani perkara-perkara seperti ini, ada pola asuh yang salah, ya, perhatian yang kurang. Istilah saya, ada ayah, ada ibu, tapi tiada di rumah. Secara fisik ada, tapi emosional, sosial tidak ada. Mungkin di situ. Ya, belum optimalnya peran keluarga di dalam edukasi, di dalam pendidikan bagi anak. Sehingga seolah anak tidak lagi mendapatkan solusi melalui komunikasi yang efektif dengan keluarga, akibatnya lalu mencari saluran lain, itu misalnya teman atau bahkan bukan kalangan yang setara, misalnya remaja, bisa lalu disalahgunakan oleh kalangan yang lebih dewasa. Ya, tentunya banyak faktor. Pertama, anak ini remaja. Kita ketahui bahwa remaja adalah masa peralihan yang diistilahkan dengan masa pancaroba, itu peralihan dari anak menuju dewasa. Nah, bukan saja masalah kejiwaan saja, tapi juga pengaruh-pengaruh secara hormonal, secara fisik dan sebagainya berdampak pada kecenderungan misalnya anak serba kepo, ya, penuh dengan curiosity atau rasa ingin tahu, sehingga apapun dicoba sendiri tanpa misalnya pendampingan. Nah, pendampingan tentunya yang ideal adalah orang tua. Konon para ahli mengingatkan pendidik pertama dan utama tetap adalah orang tua. Anak pedangdut Lilis Karlina ditangkap polisi. Remaja berusia 15 tahun itu diduga menjadi pemakai dan pengedar narkoba.
Dari tangan anak muda berinisial RD itu ditemukan 925 butir daftar J-Eximer, 740 butir tramadol, serta 200 butir trihexyphenidyl. Kapolres Purwakarta AKBP Edward Zulkarnain juga menyebut motif RD menjadi pengedar karena uang. Penangkapan anak Lilis Karlina di rumahnya di Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat memang membuat heboh. Semua pun terkejut, termasuk Ketua Komnas Perlindungan Anak Aris Merdeka Sirait yang merasa geram juga prihatin atas apa yang terjadi terhadap RD. Dari penangkapan tersangka ini, barang bukti yang kita amankan sejumlah 925 butir obat daftar G jenis Eximer, kemudian 740 butir obat daftar G jenis tramadol, dan 200 butir obat daftar G jenis trihexyphenidyl. Terhadap tersangka juga melanggar pasal 196 Undang-Undang RI nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan, di mana ancaman hukumannya maksimal 10 tahun. Kemudian dari pengembangan yang dilakukan terhadap penangkapan tersangka pertama, Sat Narkoba Polres Purwakarta menangkap lagi satu orang pelaku sebagai pengedar narkotika golongan 1 dengan inisial I, berusia 26 tahun. Jadi anak usia 16 tahun mengendalikan narkoba dengan menjadikan laki-laki dewasa 26 tahun kaki tangan peredaran narkoba. Ini ada pola pengajuan yang salah kan? Karena apa? Karena anak kok bisa terjebak, baik itu dia sebagai pelaku, katanya begitu ya, pelaku maupun pengedar dan mengkonsumsi ya. Nah, dalam perspektif perlindungan anak, apapun yang dilakukan dalam kasus ini, bahwa dia harus didekati penyelesaiannya dengan pendekatan korban. Hari Minggu tanggal 12 Maret dilakukan penangkapan terhadap 2 orang pelaku. Awalnya 1 orang pelaku dengan inisial RD, berusia terserang kita miris, berusia 15 tahun, pekerjaan pelajar dan desa Ciwareng, Kabupaten Cikau, Purwakarta. Kemudian motif dia sebagai pengedar yaitu motif ekonomi, karena dia mendapatkan keuntungan yang minimal anak tersebut mendapatkan keuntungan 700.000, rata-rata di atas 1 jutaan dan pernah di atas 3 juta rupiah.